Shalom, selamat pagi adik-adik. Selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu tanggal 28 Maret 2021. Marilah kita menapaki hari ini dengan semangat untuk melayani dengan melandaskan kasih dan kasih setia Allah. Mari kita berdiri untuk menyanyikan Mars Persekutuan Taruna. Mari kita menyanyikan lagu pembukaan dari Kidung Jemaat 381 bait yang pertama dan keempat, Yang Maha Kasih. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Baik, kami hadir ke hadapan-Mu untuk meminta penjagaan-Mu dan berkat-Mu agar ibadah kami pada minggu ini bisa berjalan dengan bagaimana semestinya dan berakhir juga bagaimana semestinya. Bapa, berikan kami kekhusyuan, kami mohon kepadamu. Haleluya, amin. Adik-adik, mari kita bermazmur yang terambil dari Mazmur 4 ayat yang ke-7 hingga yang ke-9. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah itu Raja Kemuliaan? Tuhan jaya dan perkasa, Tuhan perkasa dalam peperangan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan.
Sebelum kita masuk ke dalam firman, mari kita menyanyi dari Kidung Jemaat 454 bait yang pertama, Indahnya Saat yang Teduh. Anak-anak sekalian, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita minta pimpinan Roh Kudus supaya kita dapat membaca firman Tuhan dengan baik. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas kesempatan pada minggu hari ini untuk kami membaca firman Tuhan, dan biarlah Tuhan pimpin sehingga kami dapat membaca firman Tuhan pada minggu hari ini dengan baik dan benar. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan pembacaan firman Tuhan pada minggu hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada minggu hari ini diambilkan dari kitab Injil Matius pasal 21 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Firman Tuhan mengatakan demikian. Yesus dielulukan di Yerusalem. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya, ia akan segera mengembalikannya. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Katakanlah kepada putri Sion, lihat, rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru katanya, "Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, hosana di tempat yang maha tinggi." Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu, dan orang berkata, "Siapakah orang ini?" Dan orang banyak itu menyahut, "Inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea." Demikianlah firman Tuhan. Amin. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Anak-anak sekalian, pada minggu hari ini
kita diberikan judul membangun jejaring eksternal dengan masyarakat dan pemerintah. Hal ini sangat berkaitan dengan pembacaan kita, yaitu dari Matius pasal 24 ayat 1 yang sampai ayat yang ke-11. Firman Tuhan di sini menggambarkan bahwa ketika Yesus akan masuk ke kota Yerusalem, dia disambut dengan masyarakat sekitar dengan begitu riahnya dan begitu hiruk pikuknya, sehingga dalam perjalanan ke Yerusalem ini Tuhan Yesus diberikan sambutan yang luar biasa. Kenapa demikian? Karena Tuhan Yesus sudah terkenal sebelum dia masuk Yerusalem, dia sudah melakukan hal-hal yang luar biasa kepada masyarakat sekitar. Misalnya Tuhan Yesus memberikan menyembuhkan orang sakit, dan itu tersebar ke seluruh wilayah di mana Yesus itu dalam perjalanan ke Yerusalem. Kemudian Tuhan Yesus membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang sakit dan sebagainya. Kabar-kabar yang tersiar tersebut sudah terdengar sampai ke wilayah-wilayah di mana Yesus berada. Dan sekarang Tuhan Yesus sudah masuk dalam wilayah Yerusalem. Karena itu ketika Yesus memberikan perintah kepada 2 orang muridnya, dia sudah didengar oleh masyarakat sekitar, dan tidak ada masyarakat yang menolak untuk memberikan 2 hewan ini, yaitu keledai, untuk dipakai oleh Tuhan Yesus. Dan ini akibat dari nama yang sudah tersohor, nama yang sudah terkenal di wilayah tersebut. Karena Tuhan Yesus sudah melakukan hal-hal yang benar, dapat memberikan yang terbaik kepada masyarakat sekitar, yaitu memberikan penyembuhan, memberikan sesuatu yang baik kepada masyarakat sekitar. Dan ini Tuhan Yesus sudah melakukan yang namanya jejaring. Apa sih namanya jejaring itu? Jejaring itu hubungan, membangun hubungan di luar gereja. Selama ini anak-anak sekalian kan misalnya dari pengurus PT itu di dalam gereja, menjadi panitia Natal itu di dalam gereja. Nah, sekarang saatnya anak-anak sekalian, kalian menjadi pengurus-pengurus atau panitia di luar gereja. Jejaring hubungan, membangun hubungan keluar di luar gereja. Misalnya contoh, kalau kalian nanti ditunjuk menjadi pengurus di sekolah. Di sekolah itu apa ya namanya? Kepengurusan di sekolah. Ada yang tahu? Ya, namanya OSIS, organisiswa intrasekolah. Nah, untung-untung kalau kalian itu menjadi ketuanya, kalian bisa mengatur organisasi siswa intrasekolah dan menjadi motorik atau penggerak dari OSIS tersebut. Dan itu suatu pengalaman tersendiri, walaupun kalian belum masuk dalam masyarakat, tapi kalian sudah mendapatkan pengalaman yang luar biasa ketika menjadi kepengurusan dalam OSIS. Contoh yang lain misalnya membangun hubungan dengan masyarakat maupun pemerintah, misalnya di tingkat RT. Jangan tolak kalau kalian itu ditunjuk menjadi panitia, misalnya panitia 17-an, jangan tolak, terimalah itu, karena itu ada pengalaman tersendiri dan pakai itu untuk pengembangan kehidupan kalian di masa yang akan datang. Contoh lain misalnya ada kepengurusan Karang Taruna. Kalau ada pemilihan seperti itu, kalian sebagai anak Tuhan harus membangun hubungan yang baik dengan masyarakat, dengan RT. Jangan tolak kalau ada pemilihan ketua kepengurusan Karang Taruna, karena itu sangat berharga. Ketika kalian menerima itu semua, di samping juga menjadi pengurus di gereja, misalnya pengurus PT atau yang lainnya, itu menjadi bahan kalian untuk lebih maju lagi. Istilahnya jangan lolos, Pak, yang lain kan ada, kenapa harus terus? Gak apa-apa. Kalian nanti akan dibekali dengan pengalaman-pengalaman di sekolah, pengalaman-pengalaman di kampung, di tingkat RT, dan
ketika kalian nanti sudah ke jenjang lebih tinggi lagi, misalnya kuliah dan sebagainya, kalian sudah siap dengan hal-hal tersebut, sudah berpengalaman. Nah, anak-anak yang sudah berpengalaman itu akan direkrut oleh badan-badan tertentu, dan perlu dipercaya bahwa nanti kalian akan mendapatkan sesuatu yang berharga dari pengalaman tersebut, menjadi orang yang lebih dewasa, yang lebih siap untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Jadi di samping kalian itu aktif di gereja, menjadi pengurus atau yang lain, kalian harus siap di kegiatan di kampung, sekolah dan kalian. Itulah yang disebabkan kenapa Tuhan Yesus mengajar kepada kita supaya membangun hubungan yang baik dengan masyarakat. Tuhan Yesus sudah berkali-kali membangun hubungan tersebut kepada masyarakat sekitar. Jadi ketika dia membutuhkan keledai itu, tidak ada yang menolak. Seperti itu juga terjadi kalau kalian sudah membangun hubungan dengan baik, misalnya jadi ketua Karang Taruna, menjadi pengurus OSIS, maka orang-orang yang ada di sekitar kalian nanti akan memberikan acungan jempol kepada kalian. Walaupun pemikirannya para guru biasanya kalau ketua OSIS, pengurus OSIS biasanya anak-anak yang pintar. Kalau misalnya di kampung, ketua Karang Taruna biasanya orang nggak perlu kepintaran. Yang penting Anda mau melakukan, terima tawaran tersebut, maka kepandian akan mengikuti kalian. Itu tip yang diberikan oleh firman Tuhan. Jadi pengalaman ini harus kalian pakai supaya dengan umur yang masih dini ini kalian sudah memberikan yang terbaik kepada Tuhan, memberi diri untuk menjadi pengurus di luar gereja, membangun jejaring eksternal di masyarakat dan di pemerintahan. Walaupun nanti kalian bukan menjadi seorang polisi, bukan seorang tentara atau sebagainya, tapi kalian sudah membangun hubungan yang baik antara gereja dan masyarakat. Siapa yang dimuliakan? Yang dimuliakan adalah Tuhan Yesus. Jangan cari upah sekarang, tapi Tuhan akan memberikan upah kepada kalian. Jadi nama Tuhan akan dimuliakan ketika kalian bersedia untuk menjadi penghubung antara gereja dan pemerintah. Kalian akan diberikan sesuatu yang baik kepada Tuhan, karena Tuhan sudah mengajarkan kepada kalian untuk menjadi penghubung gereja dan masyarakat. Percayalah, ketika kalian mempunyai misi yang demikian, nama Tuhan akan dimuliakan. Di mana? Sudah ada yang bersedia atau masih ragu untuk menjadi pengurus, untuk menjadi panitia atau ketua salah satu organisasi ketika masih di sekolah dan sebagainya? Percayalah bahwa ketika kita melakukan itu, Tuhan Yesus akan melihat dan memperhatikan kita, dan nama Tuhan akan dimuliakan ketika kalian menjadi penghubung, menjadi pengurus, ketua dan sebagainya di masyarakat. Karena Tuhan itu bukan Tuhan tidak melihat sesuatu yang sulit dari kalian, tapi justru Tuhan akan memberkati kalian ketika kalian menjadi berkat bagi orang lain, walaupun mereka belum beriman kepada Tuhan Yesus. Gimana? Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Amin. Anak-anak sekalian, kita akan merespon firman Tuhan yang telah kalian dengar dengan puji Tuhan dari Kidung Jemaat 392, bait yang pertama, Ku berbahagia. Anak sekalian, mari kita bersapa
Pertama, kita peruntukkan untuk bangsa negara, gereja, dan anak-anak mayat. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas firman Tuhan yang telah diberikan kepada kami, supaya kami anak-anak yang masih memerlukan pengalaman, Tuhan berikan pengalaman itu lewat kegiatan kami di luar gereja, dan biarlah itu menjadi kehidupan kami semakin dewasa, semakin matang dalam berpikir, dan kami penuh dengan pengalaman dari Tuhan, karena kami dapat dan bersedia melakukan itu semua. Terima kasih Tuhan. Tuhan, pada pagi hari ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kiranya Tuhan berkati mereka semua yang telah memimpin kami, mulai dari Bapak Presiden Pak Jokowi sampai kepada RT RW dimanapun kami tinggal. Kiranya mereka Tuhan berkati mereka semua dengan segala kepemimpinan mereka, sehingga kami tetap aman dalam perlindungan pemerintahan kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami berdoa juga untuk gereja yang ada di Indonesia. Kiranya Tuhan berkati mereka semua, Tuhan sertai dalam segala keberadaannya dengan berbagai dominasi gereja. Kiranya Tuhan sertai dalam tingkah lakunya, sehingga dapat menjadi contoh bagi gereja satu dengan yang lain, hingga tidak ada cemar dalam kehidupan mereka. Dan biarlah gereja di Indonesia menjadi contoh bagi mereka semua, supaya kami tetap takut akan Tuhan dan menjadi contoh bagi kehidupan gereja itu sendiri. Terima kasih Tuhan. Tuhan, pada minggu hari ini kami juga berdoa untuk anak-anak layan, baik keluarganya, orang tuanya, dan biarlah Tuhan memberkati mereka semua dalam segala keberadaan mereka semua. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa rencana-rencana dari nelayan, baik kelas EK maupun kelas DUI, kiranya Tuhan luangkan dan pikiran mereka dengan jernih, sehingga mereka semua dapat memberikan gambaran yang jelas kehidupan mereka, masa depannya. Biarlah Tuhan berkati dimanapun mereka berada, sehingga kedepannya nanti baik kelas EK maupun kelas DUI dapat menjalankan misinya menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan dan nama Tuhan dimuliakan. Dimanapun mereka berada, biarlah dapat mencontoh hubungan yang baik, jaring sosial yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus, sehingga dimanapun mereka berada dapat menjadi contoh bagi gereja maupun contoh bagi keluarga. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk semua pengurus Persekutuan Teruna dalam segala kegiatannya, baik yang sudah bekerja maupun belum. Kiranya Tuhan berkati mereka semua, sehingga berkat Persekutuan Teruna Bukit Harapan dapat berjalan dengan baik, karena semuanya adalah dari tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, inilah doa syafaat kami yang kami alahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Marilah adik-adik kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya.
Adik-adik dapat menyerahkan persembahan ke gereja dengan cara yang pertama ditransfer ke nomor rekening gereja, yang kedua dititipkan ke orang tua, dan digabungkan di amplop ibadah hari Minggu keluarga. Nyanyian persembahan dari Kidung Jemaat 403 bait yang pertama, hujan berkat kan tercurah. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus. Hidup segar dari sorga kan diberi penebus. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tolong terimalah persembahan kami yang tidak seberapa ini, yang datangnya juga daripada Bapa. Tolong berkati para majelis agar dapat menggunakannya sesuai kehendak-Mu dan guna untuk membangun kerajaan-Mu di dunia ini. Haleluya, amin. Anak-anak sekalian, firman Tuhan sudah kita dengar, lakukanlah itu sebagai modal dalam kehidupan kalian sehari, baik di sekolah, di keluarga, di lingkungan, terutama di gereja, dan biarlah firman Tuhan dimuliakan. Sebagai nyanyian penutup, mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 305 bait pertama, saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Anak sekalian, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus dan juga penyertaan daripada Roh Kudus akan menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya.